Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya di rumah. Perkenalkan, nama kakak Adina Putri Rizky Amelia. Nah, adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Adin. Kakak Adin atau Kak Adin juga boleh ya. Nah, kali ini kakak bersama teman-teman kakak nih. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Aisyah. Bagaimana dengan belajar di rumah? Semoga selalu semangat ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Anissa. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang luas dan keliling persegi? Di sini kakak akan mengingatkan lagi tentang luas dan keliling persegi. Keliling merupakan jumlah dari sisi terluar suatu bangun datar. Nah, jadi keliling persegi sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA, atau keliling sama dengan 4 dikali sisi, karena persegi mempunyai sisi yang sama panjang. Nah, sekarang luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Yang selanjutnya, kita akan mengulang kembali tentang luas dan keliling persegi panjang. Yang pertama, keliling sama dengan panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, sekarang pasti keliling dan luas belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah 4 dikali sisi, sedangkan luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, masih pada ingat nggak sama keliling dan luas segitiga? Keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah C, sedangkan luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang pasti keliling dan luas belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah 4 dikali sisi, sedangkan luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, masih pada ingat nggak sama keliling dan luas segitiga? Keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah C, sedangkan luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Adin Putri Rizky Amelia. Nah, kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Adin. Nah, Kak Adin di sini akan menjelaskan mengenai bangun datar. Bangun datar itu merupakan suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling. Bangun datar itu banyak macamnya, atau seperti halnya persegi, persegi panjang, segitiga, jejak ganjang, trapesium, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai bangun datar layang-layang. Mungkin kalian udah tahu ya layang-layang itu apa.
Seperti halnya mainan cowok tuh yang suka dimainin ketika lagi musimnya, atau biasanya disebutnya dengan layangan ya kalau bahasa Sunda. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat layang-layang, atau kita bisa sebutnya dengan ciri-ciri layang-layang. Nah, sifat-sifat layang-layang ini memudahkan kita untuk membedakan layang-layang dengan bangun datar yang lain. Sifat yang pertama yaitu layang-layang memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut yang pertama ada titik sudut A, yang kedua titik sudut B, yang ketiga titik sudut C, dan yang keempat ada titik sudut D. Maka titik sudut itu yang mana sih? Nah, titik sudut itu adalah titik temu dari dua garis. Nah, ini. Nah, itu merupakan titik sudutnya. Nah, titik sudut itu yaitu titik temu antar dua garis. Yang tadi kakak sebutkan ya. Nah, sifat yang kedua yaitu memiliki dua pasang sisi sama panjang. Sisi yang pertama yaitu sisi AD dan sisi DC itu memiliki panjang sisi yang sama panjang. Dan sisi AB dan sisi BC itu memiliki panjang sisi yang sama panjang juga. Nah, biasanya kita simbolkan untuk membedakan sisi mana sih yang memiliki panjang yang sama. Nah, ini itu untuk membedakan pasangan mana yang memiliki panjang sisi yang sama. Lalu yang ketiga, memiliki sudut yang sama besar. Sudut A dan sudut C itu memiliki sudut yang sama besar. Yang keempat, memiliki diagonal tegak lurus. Maksudnya tegak lurus yaitu diagonalnya itu saling berpotongan. Nah, dari sifat-sifat yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa layang-layang merupakan bangun datar dua dimensi yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang, namun tidak sejajar. Kita lanjut ke keliling layang-layang. Nah, keliling itu merupakan penjumlahan panjang dari tepian bangun datar atau penjumlahan semua sisi. Sama seperti halnya kalian mengelilingi lapangan, itu yang disebut dengan keliling adalah tepian dari lapangan itu. Nah, di sini kalau punya kotak berpetak yang diisi oleh layang-layang. Jadi ada bangun datar layang-layangnya. Nah, yang mana sih Kak kelilingnya itu? Nah, sebutkan ini adalah kelilingnya. Maaf ya kalau nggak rapi. Nah, itu adalah yang disebut dengan keliling layang-layangnya. Agar mempermudah kita untuk mencari dan menentukan keliling layang-layang itu seperti apa, kita gambar bangun datar yang berbentuk layang-layang, kemudian kita potong diagonalnya hingga membentuk potongan seperti ini. Lalu kita pindahkan atau kita rubah layang-layang tersebut ke dalam persegi panjang. Nah, kita dapat menghasilkan seperti ini. Setelah kita merubah ke dalam bentuk lain, yaitu persegi panjang, kita cari keliling dari layang-layang. Metode ini tuh disebut dengan metode pengubinan. Nah, kita hitung nih keliling layang-layangnya. Yang pertama yaitu kita mulai dari kotak yang sebelah sini dulu, yaitu ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mungkin kalian bingung kan, kenapa yang ini
tidak dihitung karena tepiannya itu hanya mencakup seperti ini. Jadi area yang mengelilingi dari kelilingnya itu adalah areanya, tepian-tepiannya. Jadi keliling dari layang-layang ini yaitu 16 kotak satuan. Nah, kita punya cara lain yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu yaitu rumus keliling layang-layang yaitu AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA, karena tadi keliling itu merupakan penjumlahan dari tepian bangun datar itu sendiri. Nah, Kak, ini kan ditanya ini itu adalah AB dengan AD atau DA. Tapi kan itu nggak ada ya, tidak diketahui di dalam soal berapa panjang ini. Nah, ini kan ada tanda nih. Tanda yang merupakan yang memiliki panjang sisi yang sama panjang. Maka panjang AD itu sama dengan panjang DC. Ini adalah 10 cm. Dan yang ini 20 cm. Nah, nanti kita tinggal masukkan kelilingnya. AB itu berapa? Itu 20, BC 20, CD itu 10, dan DA itu juga 10. Kita tinggal jumlahkan 20 ditambah 20, 40, ditambah 10, 50, dan ditambah 10 lagi 60 cm. Kita belajar mengenai luas. Luas layang-layang yaitu area merupakan besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi dari suatu bagian permukaan yang dibatasi oleh layang-layang. Jadi semua yang bergambar layang-layang itu dinamakan luas. Nah, area yang berwarna biru ini merupakan luas dari layang-layangnya. Luas layang-layang dapat kita cari dengan menggunakan rumus. Rumusnya itu panjang diagonal 1 dikali dengan panjang diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita punya contoh soal nih, luas layang-layang. Misalkan diketahui ada layang-layang memiliki diagonal 1, yaitu 10 cm dan 15 cm. Maka tentukan luas layang-layang tersebut. Kita dapat ini merupakan diagonal 1 dan ini diagonal 2. Ini dibagi 2 itu merupakan rumusnya karena luas layang-layang merupakan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Ini adalah rumus dasarnya. Kita hasilkan, ini adalah 10 dikali 15 yaitu 150 cm dibagi 2. Kita dapat hasil 75 cm pangkat 2 karena itu 150 cm pangkat 2 atau 150 cm dikali cm. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kakak. Sampai jumpa di lain hari ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu jejer genjang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan bangun jejer genjang. Yang pertama, pada sisi atap rumah yang tampak dari samping, penghapus, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas keliling jejer genjang. Keliling adalah panjang seluruh sisi. Nah, panjang sisi jejer genjang adalah AB, BC, CD, dan AD.
Maka keliling jajar genjang adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Nah, yang perlu kalian tahu yaitu sisi AB sama seperti sisi DC dan sisi BC sama seperti sisi AD. Nah, jika misal sisi AB sama dengan A dan sisi BC sama dengan B, didapatkan A ditambah B ditambah A ditambah B, atau 2 dikali A ditambah B. Jadi, keliling jajar genjang adalah 2 dikali A plus B, atau sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Nah, sebagai contoh, tentukan keliling jajar genjang ABCD berikut. Jika sisi AB sama dengan 8 cm dan sisi BC sama dengan 6 cm, tentukan keliling dari jajar genjang ABCD. Nah, sisi AB sama dengan A dan sisi BC sama dengan B. Maka kita masukkan ke rumus 2 dikali A plus B. Maka 2 dikali A-nya sudah diketahui 8 cm, maka kita masukkan 8 cm, sedangkan B-nya 6 cm. Maka 2 dikali 8 ditambah 6. Nah, cara menghitungnya yaitu 8 ditambah 6 dijumlahkan terlebih dahulu. Didapatkan 14. Kemudian 2 dikali 14. Jadi, keliling dari jajar genjang ABCD adalah 28 cm. Kemudian, kita akan membahas luas jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Yuk kita hitung jumlah peta yang ada pada jajar genjang. Kita mulai dari alas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata alas jajar genjang ABCD ada 6 satuan. Nah, ada berapa satuan ya tinggi jajar genjang ABCD? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Right, ada 4 satuan. Kemudian kita potong garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Nah, sekarang kita bentuk nih potongan 2 bagian tersebut menjadi persegi panjang. Nah, di sini dapat disimpulkan jika alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang.
dan tinggi jajar genjang menjadi lebar persegi panjang. Nah, dengan menggunakan rumus persegi panjang, dapat dicari loh bahwa jumlah petak pada jajar genjang adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 satuan. Karena alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang, maka dapat disimpulkan jika luas jajar genjang sama seperti luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, sehingga luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah luas jajar genjang ABCD berikut. Nah, diketahui alasnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Berapa luas jajar genjang ABCD? Kita masukkan ke rumus. Rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Jadi, 12 cm dikali 8 cm sama dengan 96 cm kuadrat. Jadi, luas jajar genjang ABCD adalah 96 cm kuadrat. Nah, kita masuk ke sifat jajar genjang. Perhatikan jajar genjang di samping. Panjang sisinya adalah AB, BC, CD, dan AD. Sedangkan titik sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dari definisi dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat jajar genjang adalah yang pertama, pada jajar genjang ABCD, sisi-sisinya yang berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang kedua, pada jajar genjang ABCD, sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi DC, sedangkan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Yang ketiga, pada jajar genjang ABCD memiliki 4 sudut. Keempat titik sudutnya adalah sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sifat keempat yaitu pada jajar genjang ABCD, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Besar sudut A sama dengan besar sudut C, dan besar sudut B sama dengan besar sudut D. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi jajar genjang adalah segi 4 yang sepasang sisinya yang berhadapan adalah sejajar. Halo adik-adik, bagaimana penjelasannya tadi? Apakah adik-adik sudah mengerti? Jika sudah mengerti,
Ayo kita lanjutkan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apakah adik-adik tahu bangun datar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah trapesium. Lalu, bangun datar apakah ini? Ya, trapesium juga. Lalu, bangun datar apakah ini? Ya, trapesium. Jadi, ketiga bangun datar berikut adalah trapesium. Sekarang kita lihat gambar trapesium berikut. Nah, dari gambar trapesium ABCD berikut bisa kita lihat bahwa trapesium ABCD memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AB, lalu sisi BC, lalu sisi CD, dan sisi DA. Selain memiliki 4 buah sisi, trapesium ABCD juga memiliki 4 buah sudut dalam sepihak, yaitu sudut A, sudut D. Nah, jika sudut yang berdekatan berikut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Selain itu, ada juga sudut B dan sudut C. Jika dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 180 derajat. Dapat kita simpulkan bahwa trapesium memiliki 4 buah sisi dan jumlah 2 sudut yang berdekatan. Sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. 4 sisinya yaitu AB, BC, CD, dan DA. Sekarang kita lihat sisi BA dengan sisi CD yaitu sejajar namun tidak sama panjang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa trapesium memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang, yaitu AB sejajar dengan CD. Nah, sekarang apakah adik-adik tahu apa itu trapesium? Ya, trapesium adalah segi empat yang memiliki satu pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Mengapa disebut segi empat? Karena bangun datar trapesium memiliki 4 buah sisi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis trapesium. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Menurut adik-adik, trapesium apakah ini? Dari gambar berikut bisa kita lihat bahwa sisi AD sama dengan sisi CB. Nah, sisi AD dan sisi CB ini biasanya kita sebut dengan kaki. Jadi, trapesium ABCD merupakan trapesium sama kaki. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut bisa kita lihat bahwa sudut X dan sudut Y merupakan sudut siku-siku. Jadi, trapesium WXYZ merupakan trapesium siku-siku. Nah, yang ketiga, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut bisa kita lihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D tidak sama besar. Jadi, bisa kita sebut bahwa trapesium berikut merupakan trapesium sembarang. Nah, jadi bisa kita simpulkan, trapesium sama kaki memiliki 4 sisi, memiliki satu pasang sisi yang tidak sama panjang, 2 sisi sama panjang yaitu AD dan CB. Dari trapesium siku-siku bisa kita simpulkan bahwa memiliki 4 sisi, memiliki satu pasang sisi yang tidak sama panjang, memiliki 2 siku-siku yaitu sudut X dan sudut Y. Dari trapesium sembarang bisa kita simpulkan memiliki 4 sisi, memiliki satu pasang sisi yang tidak sama panjang, memiliki 4 sudut yang tidak sama besar. Sekarang kita akan belajar tentang keliling trapesium. Apakah adik-adik tahu keliling trapesium? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Terdapat trapesium A, B, C, D. Untuk menentukan keliling adalah jumlah sisi terluar dari bangun datar. Jadi,
Di trapesium ABCD bisa kita lihat yaitu terdapat sisi AB, lalu sisi BC, lalu sisi CD, dan sisi DA. Jadi, keliling trapesium itu adalah keliling trapesium sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sekarang kita akan belajar tentang luas trapesium. Nah, di video sebelumnya kakak sudah membuktikan tentang luas trapesium. Di gambar trapesium berikut, sisi AB sama dengan A dan sisi CD sama dengan B. Jadi, luas trapesium sama dengan setengah sisi AB ditambah sisi CD dikali tinggi, atau luas trapesium sama dengan setengah A ditambah B dikali tinggi. Nah, sekarang kakak punya soal nih. Yang pertama, hitunglah luas dan keliling dari trapesium berikut. Di sini ada dua gambar, yang A yaitu trapesium siku-siku dan yang B trapesium sembarang. Sekarang kita mencoba menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Diketahui sisi AD atau sama dengan tinggi sama dengan 8 cm, lalu AB sama dengan A sama dengan 12 cm, lalu DC atau B sama dengan 8 cm, dan BC sama dengan 10 cm. Nah, pertama kita cari luas terlebih dahulu. Rumus luas sama dengan setengah A tambah B dikali tinggi, setengah 12 ditambah 8 dikali 8, 12 dikali 20 dikali 8, 20 dari 12 ditambah 8 ya adik-adik. Nah, sekarang setengah dikali 20 sama dengan 10 dikali 8, ini sama dengan 80 cm persegi. Lalu keliling, rumus keliling sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 8, jadi sama dengan 38 cm. Lalu yang B, diketahui EF atau A sama dengan 13 cm, FG sama dengan 7 cm, GH atau B sama dengan 8 cm, dan EH sama dengan 5 cm. Tinggi sama dengan 4 cm. Nah, pertama kita cari luas terlebih dahulu. Luas sama dengan setengah A ditambah B dikali tinggi, sama dengan setengah dikali 13 ditambah 8 dikali 4. Lalu luas sama dengan setengah dikali 21 dikali 4 sama dengan 21 dikali 2, 2 nya yaitu dari setengah dikali 4, terus sama dengan 42 cm persegi. Sekarang kita mencari keliling. Rumus keliling sama dengan EF ditambah FG ditambah GH ditambah HE sama dengan 13 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 33 cm. Nah, kakak punya soal lagi nih. Yang kedua yaitu sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta memiliki tinggi 10 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Nah, sekarang diketahui sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm. Nah, kita misalkan yang 12 cm sama dengan A dan yang 14 cm sama dengan B. Lalu memiliki tinggi 10 cm. Lalu rumus luas yaitu sama dengan setengah dikali A ditambah B dikali tinggi sama dengan setengah dikali 12 ditambah 14 sama dengan 10 sama dengan setengah dikali 26 dikali 10, setengah dikali 26 jadi sama dengan 13 dikali 10 sama dengan hasilnya 130 cm persegi. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Adi. Nah, di sini Kak Adi akan menjelaskan mengenai bangun datar lingkaran.
Nah, Kak Adin di sini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat pada lingkaran atau yang biasa disebut dengan ciri-ciri lingkaran. Nah, di sini Kak Adin punya bangun datar lingkaran. Sifat-sifat pada lingkaran yaitu yang pertama, lingkaran memiliki titik pusat, biasanya dilambangkan dengan huruf O. Sifat yang kedua atau ciri yang kedua yaitu jarak titik pusat ke sembarang titik pada lingkaran itu selalu sama, biasanya disebut dengan jari-jari yang dilambangkan dengan huruf R kecil. Yang ketiga yaitu jarak garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat itu selalu sama. Nah, biasanya disebut dengan diameter yang dilambangkan dengan huruf D. Nah, di sini kalian akan mengenalkan sama adik-adik semua mengenai bagian-bagian pada lingkaran. Nah, di sini kalian punya gambarnya nih yang udah ada langsung dengan tulisan tembereng juring. Itu apa sih, Kak? Nah, kita akan bahas sudah ini. Huruf O ini merupakan titik pusat atau titik yang terletak pada di tengah lingkaran. Nah, garis yang melintang dari A ke D atau yang ini nih, itu disebutnya diameter. Atau garis yang menghubungkan dua titik yang melewati titik pusat. Lalu di sini ada O ke C. Nah, garis yang ini itu disebut jari-jari. Nah, lalu juring itu apa sih, Kak? Juring itu adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Busur itu yang mana sih? Nah, busur itu ini merupakan busur lingkaran dan ini merupakan jari-jari. Jadi jelas ya bahwa juring itu merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari yang ini dan sebuah busur lingkaran yang ini. Lalu kita akan bahas tentang tembereng. Tembereng itu merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tali busur itu ini nih teman-teman. Dan ini adalah busur lingkaran. Lalu ada apotema. Apotema itu apa sih, Kak? Nah, apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus. Nah, ini adalah tali busur yang tegak lurusnya. Nah, lalu apotemanya itu yang mana sih, Kak? Nih, antara dari O ke E. Ini disebut tegak lurus itu ini nih. Antara dari titik O yang membentang kita tarik garis dan ini. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai keliling pada lingkaran. Keliling pada lingkaran di sini itu yang semula asalnya lingkaran kita potong-potong ya hingga bisa membentuk juring lingkaran seperti ini. Lalu nanti kita rubah ke dalam bentuk persegi panjang. Kenapa dirubah ke dalam persegi panjang? Itu agar kita dapat mengetahui dari mana sih asal dari rumus keliling pada lingkaran. Sebenarnya keliling lingkaran itu sama dengan keliling persegi panjang atau 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Atau yang jika di dalam lingkaran yang ini itu sama seperti 2 kali PR ditambah dengan 0 yang mendapat hasil yaitu 2 PR. Kita ke contoh soal yaitu tentukan keliling lingkaran di sampingnya. Di situ disebutkan
bahwa lingkaran tersebut memiliki jari-jari 14 cm. Nah, maka penyelesaian itu kita tulis kembali untuk menyatakan apa yang diketahui dari dalam soal. Nah, lalu ini adalah rumus dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran yaitu 2πr. Nah, nanti V itu bisa 22/7 dan 3,14. Bagaimana sih cara membedakan antara dengan menggunakan V yang 22/7 dan 3,14? V 22/7 itu digunakan ketika angka atau bilangan itu merupakan kelipatan dari angka 7. Dan P 3,14 itu kecuali dari angka 7 atau bilangan 7. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus keliling lingkaran yang ini 2πr. Nah, 2 itu merupakan penurunan dari rumus dan P-nya kita ambil yang 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7. Dikali dengan R atau jari-jarinya yaitu 14 cm. Nanti 14 itu bisa dicoret atau kita bagi menjadi 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. Maka jadi 22 kita kalikan dengan 2 kita dapat hasil 44. Lalu hasil yang 44 ini kita kalikan lagi. 44 dikalikan dengan 2, hasil dari pembagi antara 14 dengan 7. Kita dapat hasil 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut yaitu 88 cm. Materi yang akan dibahas selanjutnya itu mengenai luas pada lingkaran. Nah, kita juga dapat mengetahui rumus luas lingkaran itu dari mana. Luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang, atau panjang dikalikan dengan lebar. Panjang itu merupakan setengah lingkaran, atau sama dengan I dikalikan dengan jari-jari, dan lebar itu sama dengan jari-jari. Maka luas persegi atau panjang, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar kan. Nah, jadi panjang itu adalah setengah lingkaran sama dengan PR. Jadi nanti kita tinggal masuk ini, panjang itu adalah PR dikalikan dengan lebar atau yang R ini. Ini panjang merupakan QR dan lebar merupakan R. Jadi tinggal masuk ini kan ada panjang dikali dengan lebar. Nah, nanti PR ini kita masukkan di sini, panjang, dan R merupakan lebarnya. Kita dapat hasil yaitu PR kuadrat, atau P kalikan dengan R, dikalikan dengan R. Jadi kita itu hasilnya P R atau sama dengan PR kuadrat. Begitu adik-adik. Lalu kita ke contoh soalnya. Tentukan luas lingkaran di samping. Nah, di sini kan yang diketahui itu adalah yang 42 cm itu adalah diameter, karena di sini misalkan ada titik, sini juga ada titik, sehingga ini merupakan titik Nah, di sini ada titik pusat yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik itu merupakan diameter. Kita tinggal bagi aja nih kalau mau tahu diameter jari-jari
Jadi jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. Misalkan ini kan diketahui diameternya itu 42 cm. Maka jari-jarinya itu ya tinggal kita bagi dua aja. 42 cm dibagi 2. Kita dapat hasil 21 cm. Kita tadi dapat rumus luas lingkaran. Jadi tinggal masukin aja. 21 merupakan kelipatan dari 7, maka kita dapat menggunakan V-nya itu yang 22/7. Nah, R kuadrat itu adalah R dikalikan dengan R, maka ini kita masukkan nilai jari-jarinya. Kita bagi 21, kita bagi 21 dibagi 7, kita dapat hasil 3. Nah, tinggal 22 dikalikan 3 atau 66. Nah, 66 dikalikan dengan 21. Ini kita kalikan saja ya. 1 kali 6, 6. 1 dikali 6 tetap 6. 2 dikali 6, 12. Kita simpan 1. 2 dikali 6 itu 12. Kita dapat hasil 3. Maka, ini nggak muat ya. Jadi 66 ditambah 132. Kita ulang aja ya. Kan 21 dibagi 7 itu 3. Nah, kita kalikan 22. Dikalikan dengan 3. Itu kita dapat hasil sebentar. 22 dikali 3 itu kita dapat hasil 66. Lalu 66 dikalikan dengan 21. Hasil 1 dikali 6, 6. Maaf ya kalau berantakan. 1 dikali 6 itu 6. 2 dikali 6 itu 12. Kita simpan 1. Bentar. 6. 2 dikali 6 12, kita simpan 1, 2 kali 6 12, ditambahkan 1, jadi 13. Itu jadi 6, 6 ditambah 2, 8, tinggal diturunin, 1, 3. Makanya kita dapat hasil segini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Adik-adik semua, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Dadah.